di jantung Pulau Jawa yang subur, di mana hamparan sawah menghijau bagai permadani dan sungai-sungai berkelok bagai pita perak. Tersembunyilah sebuah desa yang tenang. Desa itu dipimpin oleh seorang Kiai Arif, seorang alim ulama yang disegani, bukan hanya karena pengetahuannya tentang agama, tetapi juga karena kearifannya dalam memimpin dan kedekatannya dengan alam. Rumahnya yang sederhana, namun teduh menjadi pusat berkumpulnya warga, tempat mereka mencari nasihat dan ketenangan jiwa. Kiai Arif dikaruniai seorang putra sematawayang bernama Arya. Sejak kecil, Arya tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan didikan agama yang kuat. Ia dianugerahi wajah yang tampan, dengan mata yang bersinar cerdas, dan kecerdasannya dalam memahami berbagai ilmu pengetahuan membuatnya menjadi kebanggaan sang ayah. Namun, seiring bertambahnya usia, sebuah sifat mulai tumbuh dalam diri Arya, kesombongan. Ia merasa dirinya lebih unggul dari pemuda seusianya, dan keberhasilannya dalam berburu semakin menguatkan keyakinan itu. Di ujung desa, membentanglah hutan larangan yang lebat dan misterius. Pepohonan purba menjulang tinggi, menciptakan naungan abadi di bawahnya. Para sesepuh desa mewariskan cerita turun-temurun tentang Roro penjaga yang mendiami hutan itu, tentang kekuatan alam yang tak terduga, dan tentang bahaya bagi siapa saja yang berani mengusik ketenangannya tanpa alasan yang benar. Kiai Arif sendiri selalu menasihati Arya untuk menjauhi hutan larangan, mengingatkannya akan pentingnya menghormati alam dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. "Arya, anakku," tutur Kiai Arif suatu senja saat mereka duduk di beranda rumah menikmati teh hangat. "Hutan larangan bukanlah tempat untuk bermain-main. Di sana ada keseimbangan yang harus kita jaga. Ada kehidupan yang harus kita hormati. Jangan sekali-kali kau masuk ke sana hanya untuk memuaskan egomu." Namun, nasihat sang ayah bagai angin lalu bagi Arya yang tengah dimabuk kepongahan. Ia merasa dirinya kuat dan tak terkalahkan. Cerita tentang roh penjaga hutan dianggapnya hanyalah mitos belaka, cara orang-orang tua menakut-nakuti anak muda. Dalam hatinya justru terbersit keinginan untuk membuktikan keberaniannya untuk menaklukkan hutan yang ditakuti itu. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih membasahi dedaunan, Arya diam-diam mempersiapkan diri. Ia membawa tombak kesayangannya yang ujungnya runcing dan tajam, serta beberapa anjing pemburunya yang lincah dan ganas. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia melangkah menuju batas hutan larangan. Ia mengabaikan bisikan angin yang terasa dingin dan aneh, mengabaikan tatapan khawatir beberapa warga desa yang melihatnya dari kejauhan. Dengan langkah penuh keyakinan semu, Arya memasuki hutan larangan. Pepohonan yang rimbun menyambutnya dengan kegelapan dan keheningan yang mencekam. Namun, Arya tidak gentar. Dengan pongahnya, ia mulai menyusuri setiap sudut hutan, memerintahkan anjing-anjingnya untuk mencari buruan. Suara gonggongan anjing dan langkah kaki Arya memecah kesunyian hutan, mengusik kedamaian yang telah terjaga selama berabad-abad. Berbagai jenis hewan malang menjadi korban keangkuhan Arya. Rusa yang anggun, burung-burung dengan bulu warna-warni, bahkan seekor kancil yang lincah tak luput dari kejaran tombaknya. Arya tertawa puas setiap kali berhasil menumbangkan buruannya, merasa dirinya semakin hebat dan berkuasa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap tetes darah yang jatuh ke tanah hutan larangan, setiap nyawa yang ia renggut dengan sia-sia, semakin menebalkan awan gelap di atas kepalanya. Saat matahari mulai meninggi, Arya semakin dalam memasuki jantung hutan. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang dengan suara melolong yang menakutkan, mengguncang pepohonan hingga dahannya berderak. Suara gemuruh menggelegar, membelah langit, membuat Arya terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa aneh, kaku, dan berat. Dengan susah payah, Arya membuka matanya. Ia melihat ke bawah, dan pemandangan yang menyambutnya membuatnya membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Kulitnya tidak lagi halus dan lembut, melainkan tertutup sisik-sisik keras berwarna coklat. Tangannya telah berubah menjadi keekor kakar pendek yang kuat, dan tubuhnya memanjang serta melengkung aneh. Ia tidak lagi berdiri tegak sebagai seorang manusia. Arya telah berubah
menjadi seekor terenggiling. Arya, dalam wujud terenggiling, dilanda kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba berteriak, memanggil nama ayahnya, namun yang keluar hanyalah suara mendesis yang aneh. Ia meronta-ronta, berusaha menggerakkan tubuhnya seperti dulu, namun sisik-sisik keras itu terasa begitu asing dan membatasi geraknya. Ia merindukan wujud manusianya, kehangatan pelukan ayahnya, dan kehidupan nyaman di desanya. Sekarang, ia terperangkap dalam tubuh seekor hewan yang lambat dan tampak tak berdaya. Kutukan itu nyata, dingin, dan tak terhindarkan. Arya terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa ia kini adalah bagian dari rimba belantara yang dulu ia injak-injak dengan kesombongan. Ia harus belajar bertahan hidup dengan tubuh barunya. Insting alaminya perlahan mulai membimbingnya. Ia mencium bau tanah lembab dan mencari sela-sela di bawah bebatuan atau tumpukan daun kering untuk berlindung. Makanan pertamanya adalah semut dan rayap yang ia jilat dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Awalnya, ia merasa jijik dan mual, mengingat betapa ia dulu memilih daging buruan yang lezat. Namun, rasa lapar yang mendera membuatnya tak punya pilihan. Ia harus beradaptasi dengan sumber makanan barunya jika ingin bertahan hidup. Hari-hari pertama Arya di hutan terasa begitu berat. Ia merasa canggung dengan tubuh barunya, kesulitan bergerak lincah, dan seringkali merasa lelah. Ia merindukan kebebasan bergerak dan berlari seperti dulu. Ia juga merasa sangat kesepian. Dulu, ia selalu dikelilingi teman-teman dan keluarganya. Kini, ia hanya bisa melihat interaksi antar hewan dari kejauhan, tanpa bisa berpartisipasi. Di dalam hutan, Arya bertemu dengan berbagai macam makhluk. Ada burung-burung cantik yang terbang bebas di angkasa, monyet-monyet lincah yang bergelantungan di dahan pohon, dan berbagai jenis serangga yang sibuk dengan urusannya sendiri. Ia juga bertemu dengan hewan-hewan yang lebih besar dan menakutkan, seperti babi hutan yang menggeram dan ular besar yang melata dengan tenang. Arya belajar untuk berhati-hati dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Ia menyaksikan secara langsung kerasnya hukum alam. Hewan yang kuat memangsa yang lemah. Ia melihat bagaimana seekor burung memangsa ulat, bagaimana seekor kucing hutan mengejar tikus. Pemandangan ini perlahan membuka matanya tentang rantai kehidupan dan pentingnya setiap makhluk dalam ekosistem. Dulu, ia hanya melihat hewan sebagai target buruan. Kini ia mulai melihat mereka sebagai bagian dari keseluruhan alam yang kompleks. Pengalaman hidup sebagai terenggiling mulai mengikis kesombongan Arya. Ia merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi makhluk yang lambat dan harus berjuang untuk mencari makan dan berlindung. Ia menyadari betapa ceroboh dan merusaknya perilakunya sebagai manusia ketika ia dengan mudahnya mengambil nyawa hewan-hewan hutan hanya untuk kesenangan semata. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantuinya di setiap malam yang sunyi di bawah rimbunnya pepohonan. Ia merenungi nasihat ayahnya yang dulu ia abaikan. Ia menyesali keangkuhannya yang telah membawanya pada kutukan ini. Ia mulai memahami bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Dalam kesendiriannya di rimba belantara, Arya mulai belajar tentang kerendahan hati. Ia menyadari bahwa ia hanyalah satu bagian kecil dari alam semesta yang luas ini. Ia belajar untuk menghargai setiap detik kehidupannya. Betapapun sulitnya, ia mulai mengamati dengan seksama perilaku hewan-hewan lain, belajar tentang cara mereka bertahan hidup, mencari makan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kehidupan baru sebagai terenggiling, meski penuh kesulitan, perlahan mulai mengajarkannya nilai-nilai yang tak pernah ia pelajari sebagai seorang pangeran kecil di desanya. Hari demi hari berlalu dalam kehidupan Arya sebagai terenggiling. Ia semakin mahir mencari makan dan menemukan tempat berlindung yang aman. Namun, kerinduan akan keluarganya, terutama ayahnya, tak pernah pudar. Setiap kali mendengar suara manusia dari kejauhan, hatinya berdesir penuh harap. Meski ia tahu kecil, kemungkinan mereka akan mengenalinya dalam wujudnya yang sekarang. Suatu malam, saat mencari rayap di dekat batas hutan, Arya mencium bau yang sangat familiar, bau dupa dan tanah basah yang selalu tercium di sekitar rumah ayahnya. Dengan hati berdebar, ia memberanikan diri mendekat. Di bawah cahaya rembulan yang samar,
ia melihat sesosok tubuh yang sangat ia kenali. Itu adalah ayahnya, Kiai Arif. Kiai Arif tampak berjalan seorang diri di tepi hutan. Langkahnya gontai dan bahunya terlihat lesu. Wajahnya yang biasanya teduh kini memancarkan kesedihan yang mendalam. Arya bisa merasakan betapa ayahnya merindukannya. Air mata, entah bagaimana caranya, terasa menggenang di matanya yang kecil. Ia ingin menghampiri, memeluk kaki ayahnya, mengatakan bahwa ia ada di sana, meski dalam wujud yang berbeda. Dengan sekuat tenaga, Arya menggulingkan tubuhnya mendekat ke arah ayahnya. Ia berguling-guling di tanah, berharap Kiai Arif menyadari kehadirannya. Ia mengeluarkan suara mendesis lirih, berusaha menarik perhatian. Kiai Arif terkejut melihat seekor terenggiling tiba-tiba muncul di dekatnya. Ia mengamati hewan itu dengan seksama. Ada sesuatu di gerakan dan tatapan mata terenggiling itu yang terasa aneh, seolah ada kesedihan yang terpancar. Sejak malam itu, Kiai Arif sering datang ke tepi hutan. Ia duduk di bawah pohon besar, memandangi kegelapan malam, seolah berharap menemukan jejak putranya. Dan setiap malam pula, Arya akan muncul dari balik semak-semak, mengawasi ayahnya dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh, takut ayahnya akan takut atau mengusirnya. Namun, kehadirannya seolah menjadi penawar rindu bagi keduanya. Meski tanpa komunikasi yang nyata, suatu malam, dalam kesunyian dan khusyuknya meditasi, Kiai Arif memohon petunjuk kepada Sang Pencipta dan Roro penjaga hutan. Ia mencurahkan kesedihannya dan kerinduannya pada Arya. Ia memohon ampunan jika ada kesalahan yang telah ia perbuat hingga putranya mengalami nasib seperti ini. Dalam meditasinya yang mendalam, Kiai Arif mendapatkan sebuah penglihatan melalui mimpi. Ia melihat Arya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh cahaya redup. Sebuah suara samar berbisik di telinganya. Kutukan putra mahkota dapat dipatahkan bukan dengan kekuatan sihir, melainkan dengan sebuah tindakan tulus dan pengorbanan besar. Tindakan itu haruslah bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam yang telah dilanggarnya. Kiai Arif terbangun dengan jantung berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata dan memberikan secercah harapan di tengah kegelapan hatinya. Ia merenungkan setiap kata dalam bisikan itu, tindakan tulus dan pengorbanan besar untuk menjaga keseimbangan alam. Apa maksudnya? Ia belum sepenuhnya memahami, namun ia yakin bahwa petunjuk itu adalah kunci untuk membebaskan putranya. Sementara itu, Arya yang mengawasi ayahnya dari kejauhan merasakan ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Aura kesedihan yang biasanya terpancar dari ayahnya seolah sedikit mereda, digantikan oleh pancaran harapan yang samar. Arya tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia merasakan ada perubahan yang mungkin akan membawa angin segar dalam kehidupannya yang penuh keterasingan. Pertemuan tak terduga dengan ayahnya di tepi hutan telah menumbuhkan harapan baru, sebuah keyakinan bahwa mungkin saja ada jalan untuk kembali. Sejak mendapatkan petunjuk dalam mimpinya, Kiai Arif semakin merenungkan makna di balik kata-kata itu. Ia mulai lebih giat mengamati alam di sekitar desanya. Ia memperhatikan bagaimana siklus kehidupan berjalan, bagaimana setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menyadari bahwa keserakahan dan ketidakpedulian manusia seringkali menjadi penyebab utama kerusakan alam. Kiai Arif mulai mengubah cara ia berdakwah. Ia tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga tentang pentingnya mencintai dan menjaga alam sebagai amanah dari Sang Pencipta. Ia mengajak warga desa untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, untuk tidak berburu secara berlebihan, dan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ia menceritakan tentang hutan larangan bukan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai wilayah suci yang harus dihormati. Sementara itu, Arya dalam wujud terenggiling terus menjalani kehidupannya di hutan. Semakin lama, ia semakin memahami seluk-beluk rimba. Ia belajar tentang berbagai jenis tumbuhan dan hewan, tentang bahaya dan tempat yang aman. Ia mengamati bagaimana semut dan rayap bekerja sama dalam koloni yang besar, bagaimana burung dengan sabar membangun sarangnya, dan bagaimana pohon-pohon besar memberikan kehidupan bagi banyak makhluk di bawahnya. Perlahan, rasa egois dalam diri Arya
mulai terkikis. Ia yang dulu hanya peduli pada kesenangannya sendiri, kini mulai memiliki rasa empati terhadap makhluk lain. Ia merasakan sendiri bagaimana sulitnya menjadi makhluk yang lemah dan bergantung pada alam. Pengalaman ini menumbuhkan keinginan untuk berbuat baik. Meskipun dalam keterbatasan wujudnya sebagai terenggiling, suatu ketika, musibah melanda hutan tempat Arya tinggal. Kebakaran hebat terjadi akibat ulah manusia yang ceroboh. Api dengan cepat melalap pepohonan dan semak belukar, mengancam kehidupan banyak hewan yang tidak bisa melarikan diri dengan cepat. Asap tebal mengepul, membuat sesak napas dan membutakan pandangan. Arya, dengan naluri untuk melindungi diri, mulai menggali tanah dengan kakar kukarnia yang kuat. Ia membuat gelur-gelur perlindungan di bawah tanah, berusaha menyelamatkan hewan-hewan kecil seperti serangga dan tikus yang ketakutan. Ia menggunakan tubuhnya yang keras dan bersisik untuk melindungi diri dari panasnya api dan reruntuhan kayu yang terbakar. Beberapa warga desa yang berusaha memadamkan api di tepi hutan melihat pemandangan yang mengharukan. Mereka melihat seekor terenggiling dengan gigih menggali tanah, membantu hewan-hewan kecil untuk bersembunyi. Mereka terheran-heran melihat keberanian dan tindakan tanpa pamrih dari hewan yang biasanya dianggap lambat dan tidak berbahaya itu. Salah seorang sesepuh desa yang ikut memadamkan api berkata dengan nada takjub, "Lihatlah terenggiling itu." Ia seolah mengerti bahaya dan berusaha menolong sesama makhluk hutan. Kiai Arif, yang juga berada di lokasi kebakaran, memperhatikan terenggiling itu dengan seksama. Ada sesuatu dalam gerakannya, dalam kegigihannya, yang membuatnya merasa familiar. Hatinya berbisik bahwa mungkin saja hewan itu adalah putranya yang sedang berusaha menebus kesalahannya dengan berbuat kebaikan. Tindakan Arya sebagai terenggiling saat kebakaran hutan menjadi perbincangan di desa. Banyak warga yang mulai menyadari bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai dan peran penting dalam alam. Mereka mulai terinspirasi oleh ketulusan dan keberanian seekor terenggiling yang dulunya mungkin tidak pernah mereka perhatikan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama, bahkan di antara makhluk yang berbeda wujud. Setelah peristiwa kebakaran hutan, keyakinan Kiai Arif bahwa terenggiling itu adalah putranya semakin kuat. Ia melihat ketulusan dan kepedulian yang terpancar dari tindakan hewan itu. Ia juga merenungkan lebih dalam petunjuk dalam mimpinya. Tindakan tulus dan pengorbanan besar yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Kiai Arif mulai memahami bahwa pengorbanan yang dimaksud mungkin bukan hanya sekadar perbuatan baik, tetapi sesuatu yang lebih mendalam dan pribadi. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Kiai Arif memutuskan untuk melakukan ritual di tepi hutan larangan, tempat di mana Arya pertama kali mendapatkan kutukannya. Ia mengumpulkan beberapa sesepuh desa yang memiliki pemahaman tentang tradisi dan kearifan lokal. Bersama-sama, mereka mempersiapkan sesaji sederhana dan melantunkan doa-doa kuno. Dalam ritualnya, Kiai Arif menghadap ke arah hutan yang gelap dan memohon kepada Sang Pencipta serta Roro penjaga hutan. Ia mengakui segala kesalahan yang mungkin telah diperbuat oleh keluarganya atau oleh desa mereka, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan alam. Ia berjanji dengan sepenuh hati bahwa ia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjaga kelestarian alam, mendidik masyarakat tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, dan melindungi setiap makhluk hidup di dalamnya. Ia memohon agar putranya diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke wujud asalnya jika memang ada jalan untuk itu. Saat ritual berlangsung dengan hikmat, Arya yang biasanya mengawasi ayahnya dari kejauhan merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Sebuah gelombang kehangatan menjalar di sekujur tubuh. Bersisiknya, rasa sakit dan penyesalan yang selama ini ia pendam akibat perbuatan sombongnya dan kerinduannya yang tak terucapkan tiba-tiba memuncak. Ia merasakan beban berat di hatinya, sebuah keinginan yang kuat untuk mengungkapkan penyesalannya. Dengan memberanikan diri, Arya mendekati tempat ayahnya dan para sesepuh desa sedang melakukan ritual. Ia tidak lagi bersembunyi di balik semak-semak. Ia menggulingkan tubuhnya perlahan menuju kaki ayahnya. Para warga desa yang melihat seekor terenggiling mendekat saat ritual berlangsung merasa terkejut dan khawatir. Namun, Kiai Arif memberi isyarat
agar mereka tetap tenang. Arya mendongakkan kepalanya yang bersisik, menatap ayahnya dengan mata kecilnya yang tampak berkaca-kaca. Ia mengeluarkan suara lirih, sebuah desisan panjang yang terdengar seperti rintihan atau tangisan yang tertahan. Anehnya, Kiai Arif seolah mengerti suara itu. Ia berlutut dan mengulurkan tangannya dengan lembut ke arah kepala terenggiling itu. "Arya, anakku," bisik Kiai Arif dengan suara bergetar. Air mata mulai menetes dari matanya, membasahi tanah di bawahnya. Para warga desa yang menyaksikan kejadian itu terharu. Mereka mulai merasakan keanehan dan keintiman hubungan antara Kiai Arif dan terenggiling itu. Mereka menyadari bahwa hewan di hadapan mereka bukanlah terenggiling biasa. Di saat yang sama, Arya merasakan sentuhan lembut tangan ayahnya di tubuhnya. Sebuah perasaan hangat dan damai menyelimutinya. Ia semakin terisak, mengeluarkan suara-suara lirih yang penuh penyesalan. Air mata, sekali lagi, entah bagaimana caranya, terlihat jelas mengalir dari sudut matanya yang kecil, membasahi sisek-sisik di wajahnya. Pemandangan itu semakin menguatkan keyakinan Kiai Arif dan para sesepuh bahwa terenggiling itu memang memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga mereka. Pengorbanan Kiai Arif dalam ritualnya, disertai dengan air mata penyesalan Arya, seolah menjadi sebuah ungkapan tulus yang mungkin akan membuka jalan bagi perubahan.